Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang memberikan motivasi-motivasi kepada teman-teman semua. Di video kali ini, saya akan memberikan motivasi tips agar dekat dengan dosen. Jadi, kebanyakan mahasiswa itu minder dengan dosen karena mereka belum terlalu dekat dengan dosen, hanya mengenal nama tetapi tidak dekat. Jadi hubungan mereka hanya mengenal pada saat absen saja, tetapi tidak terlalu dekat ketika di luar ruangan, tidak saling menyapa. Nah, tips-tips yang saya berikan ini insya Allah bisa membuat teman-teman yang saat ini kuliah, yang dulunya takut berbicara dengan dosen, malu berbicara dengan dosen. Jadi semoga dengan tips ini memberikan peluang untuk teman-teman semua untuk bisa dekat dengan dosen itu sendiri. Nah, tips yang pertama yang saya akan berikan kepada teman-teman semua, ini sangat penting sekali teman-teman supaya bisa dekat dengan dosen. Tips yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menjadi ketua tingkat. Apalagi maba yang baru masuk, menjadi ketua tingkat itu sangat hebat sekali. Karena apa? Dia akan menjadi peran penting untuk mewakili daripada teman-temannya itu sendiri. Jadi dia langsung kontak langsung dengan dosen. Jadi apabila dosen tidak hadir, maka dia yang akan dichat duluan. Jadi ketua tingkat ini akan memberikan informasi kepada dosen bahwa jamnya akan masuk. Nah, seperti itu sehingga kamu akan dekat dengan dosen, nama kamu akan dikenal oleh dosen sehingga kamu akan selalu dipanggil ketika ada keperluan. Nah, tips yang kedua, memahami peraturan kelas yang dibuat atau ditetapkan oleh dosen. Jadi ini sangat penting penting sekali pada saat kuliah, seperti uh, ketentuan yang sudah diatur oleh dosen, kehadirannya, kemudian keterlambatannya dan lain sebagainya, itu perlu kita pahami. Jangan sampai ketika kita tidak melaksanakan apa yang menjadi aturan yang sudah ditetapkan oleh dosen itu sendiri, akan menimbulkan atau mengakibatkan uh, hubungan kita dengan dosen itu agak jauh. Jadi kehadiran, jadi apabila kita selalu hadir hadir dan hadir, sehingga dosen itu akan mengenali kita, jadi kenal kita karena melihat, oh anak ini rajin sekali kan, seperti itu. Kemudian tips yang ketiga nih buat teman-teman semua. Nah, yang ketiga ini supaya dekat dengan dosen, yang ketiga adalah aktif dalam ruangan. Kenapa sih Bang harus aktif baru kenal dengan dosen? Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman. Jadi ketika kita aktif dalam ruangan, maka dosen akan memperhatikan kita. Dosen akan mengetahui nama kita. Sehingga eh, kita akan dilihat sebagai mahasiswa yang berani, mahasiswa yang pintar. Jadi hubungan dengan dosen, antara dosen dan mahasiswa itu akan dekat. Karena apa? Dosen itu sangat senang sekali ketika melihat mahasiswa yang aktif dalam ruangan. Nah, aktif dalam ruangan itu sangat penting sekali untuk bisa dekat dengan dosen. Tetapi jangan sebagai mahasiswa itu terlalu hiperaktif. Misal dalam presentasi yang dilakukan oleh teman-teman, kita mengetahui jawaban tetapi kita terus bertanya. Jadi dosen itu akan melihat orang ini benar-benar paham atau dia tidak tahu dan ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Jangan terlalu sampai hiperaktif ya, sehingga membuat dosen apa ya, merasa bosan dengannya. Jadi aktif sewajarnya, yang membuat kita itu dikenal oleh dosen benar-benar ingin memahami sesuatu hal yang kita tidak tahu. Itu. Kemudian tips yang keempat. Apa sih tips yang keempat yang bisa membuat kita dekat dengan dosen, yang yaitu mengerjakan tugas dari dosen.
Kenapa seperti itu? Karena ketika dosen memberikan tugas, itu bukan semata-mata dosen tidak ada kerjaan dan lain sebagainya, tetapi dosen ingin melihat mahasiswanya ini benar-benar mau mengerjakan atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi dosen ini ingin menguji mahasiswanya, dia benar-benar mau belajar, mau kuliah, mau mengerjakan tugas atau tidak. Jadi di situ dosen akan melihat mahasiswanya. Jadi sehingga apabila kita sudah mengerjakan tugas, nah dosen akan bertanya di situ sehingga eh, hubungan antara dosen dan mahasiswa itu akan dekat karena melihat mahasiswanya mengerjakan tugas dengan cepat. Karena pada dasarnya sesuatu yang membuat dosen senang itu ketika mahasiswa melakukan atau melaksanakan setiap perintahnya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini aja tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi teman-teman bisa menerapkan. Kalau teman-teman menganggap ini bermanfaat, silakan diimplementasikan, diterapkan di dunia kampus atau di dunia akademik. Insya Allah bisa hubungannya dekat dengan dosen. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.